Amin. Baik, kali lalu kita dalam pertemuan ke-9 itu, kita berbicara tentang Aristoteles dan metafisikanya. Kita akan lanjut sesudah dalam filsafat Yunani puncak zaman keemasannya itu ada di Plato dan Aristoteles. Kemudian anti klimaksnya kembali. Kali ini kita masuk ke filsafat Helenistik. Helenistik ini artinya apa? Kenapa namanya Helenistik? Iya, Helenis artinya apa? Siapa yang tahu arti kata Helen? Helenika. Itu nama orang Yunani sendiri menyebut apa? Bangsa mereka sebagai Helenika. Ya. Ionia, ya, Ionia kemudian Yunani. Ya. Tapi bahasa Inggrisnya justru jadi Greece. Bahasa Indonesianya Yunani. Sama kayak ini tempat pengungsian Maria dan Yusuf itu. Namanya apa? Mesir. Bahasa Inggrisnya Egypt. Egypt ke Mesir. Nyambungnya kemana? Nah, kali ini kita melihat tentang filsafat Helenistik. Artinya, sebenarnya ini maksudnya filsafatnya Yunani yang ada di perantauan, di luar Yunani itu sendiri. Jadi, ada perubahan dari polis yang menjadi ciri khas orang Yunani ke kekaisaran Romawi. Jadi, sebenarnya Romawi yang bertemu dengan Yunani. Ya, jadinya Helenistik. Ya. Jadi sesudah Aristoteles, dunia Yunani tidak lagi sudah mulai berbeda karena dipengaruhi sekali oleh Aristoteles. Polis saat itu kehilangan perannya sebagai pusat kehidupan politik yang otonom. Ya. Kekuasaan berpindah ke kerajaan besar, kemudian ke kekaisaran. Jadi Roma mulai tunjuk gigi di situ. Kekaisaran Roma. Jadi pada masa ini penaklukan Alexander Agung itu membawa perubahan besar, tidak hanya dalam bentuk pemerintahan, tetapi juga mempengaruhi kebiasaan, rutinitas warga biasa. Nah, sesudah kematiannya, kekaisaran yang luas, kekaisaran Romawi ini, terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil dan menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial. Kacau lah. Ya. Dan orang tidak lagi merasa menjadi subjek penentu politik. Dulu kalau Yunani, orang apa? Seperti terobsesi dengan demokrasi. Semua orang mau diajar. Sofisme misalnya, kaum sofis mengajar orang supaya bisa beretorika, sehingga bisa menjadi penguasa. Tapi ketika politik dan sosial menjadi tidak stabil, karena kerajaan terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, orang tidak lagi sibuk dengan politik. Ya. Jadi orang Yunani mulai sibuk dengan diri sendiri ya. Dampak filosofinya cukup besar ya. Jadi sebelumnya sebelum periode ini, filsafat itu bertanya tentang struktur realitas dan tatanan negara. Ya, misalnya Aristoteles dan Plato masing-masing mendedikasikan karya untuk politik itu. Ya. Filsuf raja dari Plato, negara ideal, atau ini politika dari Aristoteles. Tapi pertanyaannya sekarang dalam filsafat menjadi lebih pribadi dan urgen, mendesak, personal. Ya. Bagaimana manusia bisa hidup baik di dunia yang tidak lagi bisa dia kendalikan? Jadi sudah ada pergeseran pertanyaan. Sebelumnya orang bertanya tentang struktur kenyataan dan bagaimana tata pemerintahan yang baik. Ya. Tapi ketika terjadi kekacauan situasi politik, orang akhirnya mulai bertanya, bagaimana kita bisa hidup baik di dunia yang serba tidak bisa kita kendalikan ini. Kaos. Di situasi politik lagi kaos, orang tidak lagi peduli siapa mau jadi raja-raja, jadi pi. Orang mulai bertanya-tanya, bagaimana caranya bisa hidup baik.
eudaimonia di dalam situasi yang kacau balau seperti ini. Jadi persoalan filsafatnya di situ. Nah, dari sini lahirlah filsafat Helenistik. Pertanyaannya itu bagaimana menjadi baik di tengah kehidupan yang tidak baik. Begitu. Kayak filsafat yang seperti mirip teologi pembebasan atau apa. Protes-protes reformasi kritik seperti film Pesta Babi. Pertanyaan-pertanyaan seperti orang tidak peduli lagi bagaimana caranya kita berkuasa, bagaimana caranya kita menjadi anggota DPR. Orang bertanya bagaimana masyarakat adat di. Ya, hidup ini hanya putar-putar saja. Sudah 2000 tahun ya putar-putar balik begitu. Omong-omong metafisika bosan, lari ke etika bosan, kembali lagi ke dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan abadi sebenarnya. Ya, putar begitu sampai mati. Itu filsafat itu begitu. Hanya akhirnya orang yang kerja di kebun dia kamu filsafat itu hanya omong kosong banyak. Tidak pernah kasih makan orang juga, ya kan? Nah itu yang harus kamu pertanggungjawabkan. Tantangan, apalagi dunia sekarang lebih sibuk dengan materi dan ya materialistik. Dan filsafat yang omong-omong terlalu dan kamu hanya sibuk menghayal saja. Tidak pernah turun tangan supaya pegang lumpur di mana, pergi main lumpur di mana. Tantangan, ya, tantangan besar. Dan orang tidak lagi berpikir metafisik, tidak lagi berpikir transendental. Orang ini berpikir apa yang ada sekarang. Orang berpikir seperti orang Malaka itu, Hake dan Matelahudi. Ya tuh, Malaka itu Belu. Ya Malaka Belu masih ada nyambung sedikit. Nah, di dalam jadi tapi ini bukan kemunduran sebenarnya, ada pergerakan pertanyaan. Sebagai bentuk ya kita sebut secara teknis sebagai adaptasi eksistensial. Artinya bagaimana cara orang berusaha supaya menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi kehadirannya, keberadaannya itu cocok dengan situasi. Namanya adaptasi eksistensial. Adaptasi eksistensial. Ya. Nah, dalam konteks ini adaptasi eksistensial, kamu paham? Adaptasi eksistensial. Katanya teknis sekali ya. Dan maksudnya menyesuaikan diri, keberadaan yang menyesuaikan diri dengan situasi. Ya, kayak analogi bunglon begitu. Bunglon sejenis binatang merayap, reptil yang bisa menyesuaikan diri dengan pohon tempat di mana dia. Jadi orang itu mekanisme kamuflasenya. Ya mirip-mirip adaptasi eksistensial kayak bahasa sehari-hari ya bunglon itu. Adaptasi eksistensial. Dan ini mengacu pada pergeseran fokus dari pencarian pengetahuan metafisik ke penanganan masalah kehidupan sehari-hari dan pencapaian kebahagiaan dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Kalau kamu ikuti tren filsafat sejak COVID itu, kayaknya orang mulai ke stoikisme. Begitu COVID bikin kacau balau, orang akhirnya lari ke adaptasi eksistensial. Nah, stoikisme melejit filosofi teras kan dari siapa? Siapa pun? Ya itu stoikisme. Jadi stoikisme muncul kembali. Orang tidak perlu lagi dengan Plato dan Aristoteles, apalagi Immanuel Kant mereka. Jadi stoikisme memuncak, dia kembali memuncak ketika situasi ketidaktentuan pada saat COVID. Ya. Jadi pertanyaan orang tidak lagi sibuk dengan pengetahuan metafisik, tapi penanganan masalah sehari-hari. Ya. Contohnya seperti ini, ketika kontrol atas lingkungan politik berkurang saat itu, manusia mulai mencari cara untuk mencapai ketenangan batin dan kebahagiaan dalam diri. Ya. Tidak bergantung lagi pada keadaan luar. Karena pemerintah tidak terlalu sibuk lagi. Orang mulai mencari-cari. Nah, kaum Stoa, dan lihat yang pertama, kaum Stoa itu menawarkan terapeia. Dalam bahasa Indonesia kita ingat terapi. Terapi itu artinya apa? Terapi artinya apa?
Terapi itu apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia kamu mengerti terapi? Artinya, ya semacam penanganan masalah terapi. Melalui latihan rasionalitas dan refleksi diri. Mengajarkan stoa ini, stoikisme itu mengajarkan penerimaan terhadap hal-hal di luar kendali dengan cara yang logis dan sistematis. Jadi ada banyak hal yang mereka akhirnya pikir, banyak hal ini tidak bisa kita kendalikan. Sebaiknya terima saja. Begitu. Jangan terlalu banyak protes. Ya, kalau protes ya sakit sendiri. Stoikisme mengajar sudah terima saja. Mau protes sampai di mana? Seperti stoikisme. Ya. Kemudian itu ada Epikuros. Ya. Epikuros itu menekankan pentingnya mensyukuri kehidupan sederhana dan mencari kenikmatan dalam kebahagiaan sehari-hari. Lalu menjauhkan diri dari rasa takut yang tidak perlu. Jadi Stoa, Epikuros, Epikurean. Jadi berhenti, jangan terlalu banyak pikiran, syukuri apa yang ada. Mirip kata-kata motivasi di status Facebook ya. Seperti itu stoikisme dan Epikurean. Jangan terlalu pikir panjang, santai saja Tuhan hari ini memberi. Sedikit orang langsung memirip-miripkannya dengan kekristenan. Ya, tapi kekristenan tanpa salib. Kekristenannya mau kebangkitan saja. Roh Kudus turun terus. Tapi tidak pernah Yesus tidak pernah disalibkan. Tidak pernah dikhianati. Jadi orang, ya maksudnya itu tiba-tiba kita langsung kritik. Tapi orang seperti itu. Sudah jangan terlalu repot dan hal-hal di luar. Kan toh kamu tidak bisa kendalikan. Sekarang fokus ke apa yang bisa kamu rasakan. Hindari, syukuri apa yang ada. Hindari apa yang tidak bisa kamu ini. Ada misalnya doa yang sangat stoik itu. Berikanlah aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa diubah. Untuk menerima. Ya, serenity. Jadi sudah ada. Stoik, Epikurean itu mirip-mirip. Pokoknya jangan terlalu sibuk dengan hal di luar. Terima apa yang ada. Kalau dari situ ada juga kelompok skeptis. Itu sebaiknya tidak usah menilai. Tangguhkan saja. Skeptis artinya meragukan. Ya. Jadi tidak usah, kita tidak bisa tahu banyak hal, jadi tidak usah terlalu beri putusan. Dan para skeptis ini menegaskan bahwa ini merupakan terapi, menunda penilaian, itu bisa menjaga ketenangan jiwa terhadap ketidakpastian informasi. Jadi kayaknya mirip-mirip dengan kalau dunia informasi digital sekarang. Terlalu banyak informasi berseliweran, haruslah sedikit skeptis. Jangan begitu lihat orang pasang status langsung, oh ada viral di sini, langsung bagikan tanpa memastikan lagi informasi. Ya. Jadi ada banyak situasi membingungkan. Nah, melalui cara yang berbeda ini, stoik, Epikurean dan skeptis, filsafat menjadi inti dari rutinitas harian. Ya, filsafat sudah bukan lagi menjadi elit di kampus, yang itu akademia dan liseum, tapi sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Membentuk cara pandang individu terhadap kehidupan. Ya. Jadi di sini filsafat semacam turun dari atas, turun ke kehidupan sehari-hari. Nah, filsafat itu penting supaya punya cara pandang terhadap kehidupan ini. Karena ada banyak hal tidak bisa dikendalikan. Terima, syukuri apa yang ada, dan jauhkanlah penderitaan. Ya. Kelihatan sangat-sangat menarik ya. Sangat menarik. Nah, filsafat Helenistik ini, tiga ciri tadi, stoik, Epikurean, skeptis, tidak meninggalkan metafisika sepenuhnya. Karena toh bagaimanapun juga selalu ada asumsi metafisis di baliknya. Tapi metafisika ini ditempatkan sebagai dasar untuk tujuan praktis tertentu. Ketenangan jiwa. Ya, atarexia. Istilahnya. Jadi landas metafisik itu ditempatkan supaya bisa mencapai ketenangan jiwa. Semua latihan terapi itu punya satu tujuan. Jadi tiga hal jenis
Helenistik ini. Membangun ketenangan jiwa sebagai kompas di dunia yang retak. Jadi, kalau jiwa tenang, dia bisa menjadi ukuran untuk berlayar di tengah keheningan, kebingungan. Seperti ya lagu yang agak stoik dalam ada waktu itu ada. Tenang-tenang mendayung. Itu lagu Helenistik itu. Iya, coba baca baik-baik. Sebaliknya ada lagu relativisme. Semua bunga ikut bernyanyi. Semua jalan di dunia menuntunmu ke surga. Itu relativisme, tidak semua jalan ke surga. Ya kan? Lagu relativisme. Jadi kamu sudah dapat contoh lagu Helenistik, ada, tenang-tenang mendayung. Lagu relativisme juga ada. Itu lagunya siapa? Kalau dalam segi filsafat, yang semua bunga itu. Masih ingat? Lagunya kaum sofis. Ya. Semua jalan di dunia menuntun, jadi semua bergembira saja. Yang penting menang argumen. Itu lagu kaum sofis itu semua bunga. Lagu kaum Helenistik itu yang tenang-tenang mendayung. Jadi filsafat sebagai semacam terapi. Filosofi is terapi. Berfungsi untuk merawat jiwa yang terluka karena ketidakpastian hidup. Jadi mereka bilang dunia ini tidak pasti. Kayaknya ini memang lebih menarik ya Helenistik. Bisa jadi status Facebook, status media sosial. Jadi ada ya penerapannya berbeda-beda. Tapi penerapan asli dari orang-orang Helenistik ini selalu ada misalnya ada ritual syukur Epikuros. Ya, itu selalu menuliskan 3 hal yang patut disyukuri setiap hari. Orang-orang yang kadang-kadang menulis jurnal pribadi itu juga kayak sedikit stoik, sedikit Helenistik. Skeptis terhadap kegiatan yang sepanjang pagi sampai malam dia lakukan, lalu bersyukur atas apa yang ada, dan mencoba membuat supaya besok bisa menghindar dari kesalahannya. Helenistik, praktis Helenistik. Yeah. Nah, dalam konteks intelektual periode Helenistik, arah pertanyaan filsafat mengalami pergeseran, betul-betul bergeser ya. Dulu itu orang seperti Plato dan Aristoteles, berat-berat ya, ide apa segala, bagaimana caranya partisipasi, hilemorfisme, dan seterusnya. Begitu situasi politik kacau, orang bilang, bagaimana supaya kita bisa hidup baik di tengah kekacauan ini. Fokus refleksi bukan lagi tentang penyelidikan tentang struktur terdalam realitas, tetapi perhatian bergerak ke wilayah eksistensial, keberadaan, dan yang praktis-praktis. Ya. Bagaimana filsafat bisa membantu untuk buat kue pisang misalnya. Praktis supaya bisa dimakan. Jadi pertanyaan yang muncul pada masa itu bukan lagi tentang sesuatu yang meta, sesuatu di balik sesuatu, tapi yang menyentuh pengalaman hidup sehari-hari. Ya, pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Kemudian mereka ini semacam eksistensial, filsuf eksistensialis pertama ya. Yang kemudian nanti ada Kierkegaard, Sartre dan seterusnya. Ya. Bagaimana manusia bisa menghadapi penderitaan yang memang tidak terhindarkan dalam hidup. Itu persoalan. Mereka juga bergulat dengan persoalan ketakutan. Takut dengan nasib, takut kehilangan, takut dengan kematian. Ya, ini juga ketakutan eksistensial, pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Ini semuanya seringkali membayangi kehidupan manusia. Sebagai frater misalnya, takut besok-besok dikeluarkan. Atau malah ada yang takut nanti tiba-tiba nanti dia bisa jadi imam karena dia maksud bukan mau jadi imam. Itu juga ketakutan. Wah, tiba-tiba saya benar-benar jadi imam bagaimana ya? Padahal saya yang datang memain-main saja. Banyak ketakutan. Jadi dengan runtuhnya polis klasik,
muncul pertanyaan tentang bagaimana caranya bisa hidup di tengah kekacauan politik. Jadi, poin filsafat Helenistik ada di situ. Eksistensial. How to live. How to live better. Better in the bad world. Bagaimana caranya hidup baik di tengah situasi yang buruk banyak. Ada tantangan seperti, ada ketakutan seperti nasib, takdir. Dan sampai saya ini ditakdirkan untuk menjadi pengemis. Ya, siapa tahu. Kemudian ketakutan terhadap kematian. Penderitaan. Ini kan pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Nanti besok-besok saya mati bagaimana ya pastinya. Pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan. Jadi, filsafat Helenistik ini dia menggeser pusat refleksi dari kosmos ke manusia itu sendiri. Jadi, kalau sebelumnya itu kosmos. Kalau ini pusatnya ke manusia. Bagaimana manusia? Jadi eksistensial. Berada. Cara beradanya kita itu seperti apa? Orang mulai mempertanyakan itu. Dari metafisika tentang realitas menuju seni hidup yang berusaha menata batin manusia di tengah ketidakpastian dunia. Jadi filsafat menjadi latihan hidup, bukan lagi sistem teori. Dia sudah menjadi life training begitu, life training, latihan hidup. Bukan lagi sistem teori. Teori sistematis, bukan. Itu tentang gambaran umum tentang ciri khas filsafat Helenistik. Ya, Helenistik itu setelah Alexander Agung mengalahkan semua itu, kemudian terpecah lagi menjadi kerajaan-kerajaan kecil, dan akhirnya orang tidak sibuk lagi untuk berdemokrasi jadi pemimpin karena toh rajanya nggak akan jadi. Mereka lebih sibuk dengan bagaimana hidup di tengah ketidakpastian. Mari kita lihat yang pertama, STOA. Stoa ini ya kalau diterjemahkan Arabianya teras. Stoa itu semacam forge atau teras kalau di Indonesia. Foris. Ada yang tahu kata foris? Foris. Stoa itu foris. Porch, ya, beranda. Foris, ya. Foris kalau itu foris kayaknya pengaruh dari bahasa Belanda ya. Orang Indonesia Timur biasa kenal foris. Ya, karena mereka setelah akademia dan liceum itu runtuh, mereka berkumpul di beranda rumah, lalu diskusi di situ. Makanya dikatakan Stoa, filsafat Stoik. Filsafat beranda, filsafat teras. Terima dalam bahasa Indonesia. Kaum Stoa ini mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada keadaan luar, tapi pada kesesuaian hidup dengan akal budi dan alam. Jadi bahagia itu artinya hidup sesuai dengan nalar dan alam. Karena dunia diatur oleh logos kosmik, manusia bahagia ketika menyelaraskan kehendaknya dengan keteraturan. Jadi ada logos kosmik. Logos kosmik artinya rasio alam, keteraturan alam sebenarnya. Jadi manusia itu harus hidup sesuai dengan ini supaya bisa bahagia. Teori mereka. Hidup sesuai dengan logos kosmik. Tokoh yang terkenal adalah Seneca. Dia filsuf Romawi yang cukup terkenal. Seneca. Bisa cari beberapa puisinya yang bagus. Di internet ada berlimpah. Coba bayangkan itu seperti kalau kita tinggal di kampung ya. Orang tinggal di kampung itu tidak perlu hanya menyesuaikan diri saja dengan alam. Tidur, begitu misalnya kerja-kerja, begitu matahari terbit dan tenggelam, ya tinggal
kasih nyala lampu sedikit, lampu pelita sedikit untuk makan malam, lalu tidur. Begitu ayam berkokok, alarm pertama mulai muncul, bisa bangun, pasang api, matahari sedikit muncul, jalan pergi ke kebun, matahari naik sampai panas, pulang istirahat lagi, sore lagi ke binatang-binatang di padang, giring mereka masuk atau naik iris tua, turun lagi, malam kembali. Ritmenya begitu sih, tidak perlu jam waktu, tidak perlu harus WA tanya jam berapa, OTW. Dan saya rasakan itu kalau ya kita di Kupang belum terlalu, tapi di kota-kota besar seperti di Denpasar itu kita tidur di rumah yang memang semuanya kita dalam kotak, lalu di dalam hanya AC, lampu terus. Yang saya takutkan itu kita tidur tanpa misalnya kita tidur tanpa bisa tahu waktunya seperti apa. Itu hanya bisa mengandalkan jam. Karena sama sih di dalam tembok dan warna lampu yang sama. Tidak ada kontak dengan alam di luar. Jadi itu rasa macam bagaimana? Kalau tidur tiba-tiba kaget, saya rasa macam kehilangan. Ada sesuatu macam hilang. Begitu lihat kembali jam baru, oh. Ya. Ada pernah rasa begitu kan? Dan pernah, ya. Kita masuk ke dalam ruangan yang benar-benar tertutup, tidak ada jendela, yang ada hanya ya udara dialirkan melalui air conditioner itu. Lalu kita tidak ada perubahan apa-apa di situ, hanya lampu padam atau nyala padam itu sih. Jadi kalau kita tidur sampai lelap dan kemudian kaget itu tiba-tiba macam ada sesuatu, ini waktunya apa ya begitu. Itu macam ketakutan sendiri. Nanti kalau kita sudah lihat jam atau ambil HP dan lihat nyambung kembali, kan tidak nyambung sekali, sama sekali terasing. Kalau kamu dapat pengalaman itu, pengalaman eksistensial itu seperti itu. Ya. Mungkin ya ada saat-saat nanti kalau ulang-ulang kamu rasa macam ini, tapi tinggal model begitu saya rasa bahaya juga ya. 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 Semua di kotak-kotak semua. Ya biasanya kalau di apartemen atau hotel-hotel yang pokoknya hanya kamar saja. Masuk di dalam selesai. Akses keluar hanya kunci. Bahaya sekali. Tinggal begitu saya takut. Jam juga tergantung. Kalau kita punya HP error dan jam ini selesai. Bangun itu bingung-bingung. Harus buka pintu keluar supaya lihat sekarang bagaimana. Ya, itu bahaya. Tapi kalau kita misalnya tidur, ya tinggal dengan ada kontak dengan alam, tidur kita kaget, kita bisa sesuaikan diri kembali dengan alam. Dan itu benar-benar terputus pengalaman saya. Jadi stoik ini ya. Kalau gambaran seperti, coba kamu bayangkan saat pagi menjelang, cahaya lembut matahari pagi mengalir melalui jendela, membangunkan kita secara alami dan menyesuaikan jam biologis kita dengan hari baru. Nah, ini yang tidak bisa dapat kalau kita tinggal dalam itu. Dalam kubus dengan air conditioner dan hanya lampu saja yang bisa mati hidup. Kadang-kadang pasang televisi di situ, tapi tidak membantu. Ya. Bangun tidur mengikuti ritme alami ini kita merasa lebih seimbang dan sehat, bukan? Ya. Dan dari situ, refleksi kecil itu, ketika kita hidup selaras dengan logos kosmik, kita menemukan ketenangan batin. Itu artinya seperti itu. Kadang-kadang ya di dunia digital sekarang orang mulai mempromosikan kembali ke alam. Tapi bukan orangnya yang kembali ke alam, alamnya yang disuting dan dimasukkan ke digital. Jadi orang kembali ke alam dengan cara putar video tentang alam. Dengan bunyi itu air, bunyi burung di situ. Orang duduk nonton, dia rasa sudah di alam. Jadi back sound di kafe-kafe kan. Rasa macam kita duduk di atas air mengalir jernih. Padahal itu bunyi sound semua itu. Ya kan? Orang mau meniru, tapi ya di satu pihak baik. Tapi kadang-kadang frater kalau liburan, terutama yang tinggal di Kupang juga sekarang sudah mulai metropolitan ya. Terutama kalau Anda tinggal di bagian dalam kota Kupang itu sudah sulit bergerak. Rumah-rumah menghadap tidak jelas semua. Masuk di bagian jalan nangka, itu. Kita bingung.
Rumah begini, satu menghadap ke sana, kita sudah di belakang orang pun WC, masuk gang juga hanya bisa jalan kaki, tidak bisa pakai padat. Jadi kalau Anda yang tinggal di Kupang sini, kalau libur sempatkan diri jalan, misalnya sampai ke jangan terlalu jauh, kita lolong ke arah sana sudah bisa agak lega sedikit. Jalan ke Kuala Putu ke sana, di situ bukit-bukitnya bagus, di Oben ke sana itu. Tergelincir sedikit di situ, nanti pulang Kupang baru. Yang di Malaka juga gitu, jangan terlalu rata di situ, naik di gunung. Datang ke Fatuleu, naik ke puncak, puncak. Selaras dengan alam. Ada prinsip yang menarik di sini ya. Dan selain itu, ada salah satu prinsip paling mendasar dari etika Stoa ini, pembedaan tegas antara dua wilayah kehidupan manusia. Apa yang berada di dalam kendali kita dan apa yang benar-benar di luar kendali. Ya. Jadi pembedaan itu merupakan dasar untuk seluruh latihan moral dalam filsafat Stoa. Apa yang bisa kita kendalikan? Oke, sadari itu. Apa yang tidak bisa? Oke, terima itu. Ya. Karena ada banyak hal berada di luar kendali kita. Kesehatan, kekayaan, reputasi, keberhasilan politik, bahkan sebagian besar peristiwa yang membentuk perjalanan hidup. Ya. Misalnya untuk Fratri, ya kadang-kadang keputusan untuk maju terus tiap tahun itu kan tergantung dari orang juga. Formator menilai. Tapi ya kalau dibalik-balik terakhir juga tergantung dari kita juga ya. Ada faktor X, tapi ya Stoik ini mengajarkan kita bahwa ya semuanya dari kita. Kalau yang bisa kendalikan, kendalikan saja. Kalau tidak bisa kendalikan, terima saja. Simple. Tidak perlu rumit-rumit. Ya. Jadi fokus pada karakter dan keputusan moral kita. Apa yang ada di luar, biarkan saja. Let it be. Jadi kebijaksanaan itu terletak pada menerima yang tidak dapat diubah dan bertindak secara rasional dalam hal-hal yang bisa kita pilih. Jadi kalau kamu memutuskan untuk buat sesuatu, buat saja. Rasional. Kalau tidak bisa buat sesuatu, tidak bisa buat. Kan itu orang lain yang tidak bisa kendalikan. Itu Stoa. Hidup sesuai logos kosmik. Lalu Epikuros. Epikuros itu menempatkan kebahagiaan pada kenikmatan, tapi bukan kenikmatan berlebihan. Mirip hedonisme, tapi sedikit agak rasional. Yang dimaksud dengan kenikmatan itu keadaan bebas dari rasa sakit tubuh dan kegelisahan jiwa. Menurut refleksi etis Epikuros, salah satu sumber utama penderitaan manusia adalah ketakutan yang tidak rasional. Ya, semacam jatuh ke fobia. Kalau fobia itu sudah ekstrim sekali. Takut yang tidak rasional. Jadi dia menegaskan bahwa banyak kegelisahan hidup itu bukan berasal dari kebutuhan nyata, tapi hanya bayangan mental, tradisi, mitos, spekulasi yang tidak pernah diuji oleh akal. Benar juga ya. Orang kadang-kadang istilahnya apa sekarang? Dia punya HP, kalau HP murah itu dia pikiran sama sekali. Harus cepat-cepat ganti HP sudah. Padahal itu hanya mitos. Karena apa yang dia mau buat dengan HP yang terbaru? Sama saja fungsinya. Kecuali HP itu bisa bantu kita masak air, ya sudah. Beli habis saya yang tetap masak air, putar kopi sama saja. Jadi filsafat harus berfungsi sebagai terapi intelektual untuk membebaskan manusia dari ketakutan. Dua ketakutan yang paling merusak menurut Epikuros ini ada ketakutan terhadap para dewa dan ketakutan terhadap kematian. Para dewa itu maksudnya soal takdir, karena kepercayaan pada saat itu ya kita ditentukan oleh dewa. Nah, lalu mati. Mati ini kan ya banyak orang takut ya. Ingat mereka juga belum mengenal kekristenan ya. Jadi tentang kematian orang yang kita tidak tahu ada apa di balik itu. Ya. Jadi mereka menolak bahwa dewa itu aktif mengatur kita. Kematian juga diterima saja karena ada ungkapan mereka yang bagus. Jangan takut terhadap mati, kematian, karena pada saat kematian kamu sudah tidak ada lagi. Ya. Waktu mati kamu tidak ada, kamu takut mati apa lagi? Hanya orang lain yang hidup itu yang tahu bahwa kamu mati.
Jadi begini, Epicurus itu mengatakan seperti ini, kematian bukan masalah karena ketika kita ada, waktu kita ada, kematian tidak ada. Maksudnya kita punya kematian itu tidak ada. Waktu kematian ada, kita sudah tidak ada. Kita punya kematian kan? Waktu kita masih ada, yang kematian hanya orang lain. Hanya orang lain yang mati. Waktu kita punya kematian ada, kita sudah tidak ada. Jadi tidak usah takut. Bisa tangkap. Ya, jangan takut dengan kematian, karena waktu kita ada, kematian tidak ada. Waktu kematian ada, kita tidak ada. Simple. Jadi besok mati sudah. Tapi ini bahaya juga orang kalau pikir begini, liliba itu gampang. Problem banyak ya, ke liliba saja. Apalagi sekarang jembatannya double kan, bisa pilih sendiri mau yang kiri atau yang kanan. Ya, Epicurus. Ya, kematian dasarnya sedikit metafisik, tapi ya plausible, kelihatan masuk akal. It seems plausible. Jadi dengan membebaskan manusia dari ketakutan metafisik yang keliru, filsafat ini membuka jalan menuju hidup yang tenang dan bersahaja. Tenang, bersahaja. Kata bahasa Indonesia bersahaja itu artinya apa? Tidak banyak gaya, ya. Tidak style banyak. Bersahaja, kata itu sebenarnya bagus, hanya jarang digunakan. Bersahaja itu sedikit lebih elegan dari sederhana. Sederhana itu lebih ke kurang sesuatu. Tapi kalau bersahaja itu artinya terbatas, tapi ya menyala begitu. Bersinar. Bersahaja. Elegan. Elegan ada nuansa mahalnya. Ada nuansa. Tapi bersahaja itu macam positif, meskipun kelihatan negatif. Atau apalah, kamu paham, bersahaja. Bersahaja, kata itu bagus sebenarnya. Sebenarnya kaul kemiskinan dari para suster itu lebih tepat disebut kebersahajaan. Ya kan, suster? Bukan kemelaratan. Sehingga umat di Malaka itu lihat pastor suster gerak sedikit, dan itu sudah skandal besar. Kamu di Malaka itu standar terlalu tinggi. Bawa kamu pastor di Kalimantan, pisuru yang kamu suka dan bawa semua ke sini. Orang ada butuh imam di sini, kamu pasang standar terlalu tinggi. Dari Alas sampai di Waniwesak itu. Kalian itu standarnya terlalu tinggi karena ya budayanya juga budaya high culture juga tuh, Malaka itu. Jadi kamu bilang ini orang sudah naik lulik, kenapa dia naik tidak lulik lagi? Begitu, ya. Artinya maksudnya dari segi budaya, kenapa banyak skandal sekarang itu di sana? Karena itu standar yang dipasang terlalu tinggi, apalagi di dunia sekarang yang begini, mereka pasang standar semakin lebih tinggi lagi. Nah, itu memberatkan para calon-calon. Iya kan? Saya sudah pernah bicarakan dengan para diakon. Memang betul juga. Diakon yang orang situ sendiri. Orang Malaka sendiri. Kamu jangan terlalu pasang standar terlalu tinggi. Beritahu kampung bupati itu, Bupati Malaka. Baik, itu juga ya, bukti bahwa mereka masih waras. Mereka masih melihat biarawan-biarawati itu sebagai kaum elit. Pembawa terang lah. Jadi menurut mereka kalau yang bawa terang sudah mati-mati angin, ya kita yang lain mau terang dari mana. Baik juga, tapi jangan terlalu juga. Begitu. Jadi kebersahajaan itu penting. Kebersahajaan dan kemiskinan sedikit berbeda ya. Kata miskin itu lebih ke politiknya. Jadi kalau para suster harus hidup miskin, atau para biarawan-biarawati harus hidup miskin, itu konotasinya ke kamu harus minta-minta, kamu pakaian juga tidak boleh yang layak, kamu pakaian yang compang-camping. Tapi kalau bersahaja, misalnya para suster yang kostumnya yang seperti ini kan, kamu tiap hari pakai itu terus kan. Tapi orang justru tenang karena itu simbol sesuatu.
Banyak umat sekarang mengharapkan banyak frater, lebih banyak pakai jubah. Karena mereka sebenarnya membutuhkan simbol. Simbol itu penting. Jadi kalau hanya kamu pergi perkenalkan diri sebagai frater, ya orang terima. Tapi tanpa jubah, ada yang kurang di situ. Oh, frater ya. Seperti itu kan. Tapi kalau suster jelas. Mereka bolak-balik mereka punya HP, tapi orang di sebelah mau mati sudah. Karena simbolnya. Ya kan suster, pengalaman pasti. Kemudian skeptisisme, mereka mengajukan jalan lain. Ya. Mereka meragukan kemampuan manusia mencapai kebenaran yang pasti. Kita tidak bisa mencapai kebenaran yang pasti, jadi tidak usah terlalu paksa diri begitu. Skeptis. Tapi tujuannya bukan supaya nihilisme, menihilkan, menolkan segala sesuatu, tapi untuk ketenangan jiwa, ataraxia. Ya. Misalnya sekarang ini kan ada banyak misalnya komentar-komentar baku balas di sosial media. Sebaiknya ya ragukan semua itu dan tenang saja. Karena kalau misalnya kamu berpihak pada satu, kamu akan terganggu juga. Itu situasi kita sekarang. Nah, filsafat Helenistik ini menandai perubahan penting orientasi refleksi filosofis. Itu poinnya. Dari puncaknya yang soal metafisika berat-berat turun ke bagaimana cara hidup yang baik. Sederhana. Karena itu memang filsafat sehari-hari. Dan layak kalau memang dia menjadi booming di Indonesia di era digital ini. Filosofi teras. Dan banyak dibahas secara populer di sosial media sekarang. Silakan bisa lanjutkan tentang filosofi teras ini. Cukup itu dulu poin-poinnya. Selanjutnya nanti kamu baca sendiri. Saya ada tamu yang dari Medan, jadi harus kita berhenti. Tapi begini, untuk buku, karena buku yang Mitos ke Logos ini sedikit lebih mahal daripada buku Jejak Cahaya yang akan menjadi bacaan wajib di kuliah filsafat skolastik, maka saya wajibkan mahasiswa ambil yang Jejak Cahaya. Kalau ini harganya 220. Jadi kalau kamu ada uang bisa ambil, tapi kalau tidak usah. Ini bahan kuliah kita. Lebih ke saya siapkan terbatas ke pembaca umum. Kita punya bahan kuliah, kamu bisa nanti kopi-kopi saja saya. Tapi sebagai buku kalau kamu mau koleksi, oke lah nanti datang. Tapi yang wajib untuk masuk ke filsafat skolastik semester berikutnya, filsafat Jejak Cahaya. Kita akan pakai itu buku sebagai pengayaan dan harganya 150, tapi diskon untuk mahasiswa dan komunitas 120.000. Kalau kamu kumpul dan beli satu kali misalnya di atas 10 bisa turun, saya kasih diskon. Yang penting satu kali ambil. Jadi silahkan. Itu diskon hanya berlaku untuk mahasiswa, fakultas, dan komunitas seminari. Bukan komunitas beli untuk kasih orang luar. Tidak. Oke, ada 1-2 komentar sebelum kita tutup.